Ketua BPW KKSS Kepri periode 2024-2029 telah kita lewati, dan alhamdulillah KKSS itu hanya ada satu nama. Sesuai dengan aturan ini, nama ini 13 sesuai dengan memilih jumlahnya, pas 13 meminta mencalonkan beliau, ya, abang kita, saudara kita, dayang kita, Adi Indra Pawen Nari. Karena hanya ada satu calon, ya, hanya ada calon, maka tidak memungkinkan lagi dilakukan pemilihan ketua. Ini apakah kita menyetujui menetapkan calon ketua BPW KKSS Provinsi Kepri periode 2024-2029 Bapak Adi Indra Pawen Nari sebagai ketua terpilih? Setuju? Terima kasih banyak atas atensi semua. Ya, saya bacakan keputusannya. Ketua Formatur. Surat keputusan Musyawarah Wilayah 4 Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dalam kurung KKSS Provinsi Kepulauan Riau nomor 007 garing Kepulauan Riau. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Wilayah keempat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan dalam kurung Muswil keempat KKSS Provinsi Kepri menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan saran dan pendapat peserta Muswil keempat KKSS Kepri, memutuskan menetapkan keputusan Musyawarah Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan tentang ketua terpilih pada Muswil keempat KKSS Kepri. Pasal 1 menetapkan ketua Adi Indra Pawen Nari sebagai ketua BPW KKSS Kepri dalam pelaksanaan kegiatan Muswil keempat KKSS Kepri masa bakti 2024-2029. Bendahara dan Ketua UKK yang kami muliakan, kami banggakan Ketua Dewan Penasehat BPP KKSS Bapak Aksa Mahmud. Beliau ini patut kita teladani dengan baik karena semangat dan kecintaannya terhadap KKSS. 2 hari yang lalu kami masih berkomunikasi, beliau berada di Jakarta, tadi malam berada di Hong Kong, dan sore hari ini mulai dari siang tadi sudah berada di Tanjung Pinang bersama kita. Alhamdulillah kita telah sama-sama sampai hari H-1 saya belum berani mendeklarasikan diri maju sebagai calon ketua KKSS Kepulauan Riau. Meski sudah ada 6 kabupaten kota yang menyatakan dukungan, minus BPD Kota Batam. Kenapa saya tidak berani maju? Itu banyak pertanyaan di grup-grup WhatsApp, bahkan di forward ke saya banyak sekali. Tentu ada alasan yang mendasari saya tidak berani menyatakan maju. Kita baru saja selesai mengikuti pemilu legislatif, dan banyak sekali teman dan saudara-saudara kita yang jadi korban dukungan palsu. Karena itu saya menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan akan maju. Setelah melihat derasnya dukungan yang meminta saya untuk mencalonkan diri, dan ini terbukti dari hasil pemilihan hari ini. Mayoritas para pemilik suara memilih saya jadi ketua. Inilah bukti bahwa orang-orang kita Bugis Makassar masih memegang teguh prinsip taro ada, taro gau, satunya kata dan perbuatan.
Semoga niat baik kita ini untuk membesarkan organisasi ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan ini, dan insya Allah saya akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana harapan saudaraku yang mana ke depan, bantu saya. Kita sama-sama bekerja keras untuk memajukan dan membangun organisasi ini menjadi lebih baik, lebih berkualitas, agar bermanfaat bagi anggota dan masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Inilah ketua kita semua, Adi Indra Pawenari namanya. Demikian sambutan dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada sedikit kejadian, sebenarnya itu hal yang biasa dalam musyawarah. Mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Jadi dinamika yang terjadi itu yang paling penting. Saya yakin bahwa KKSS ke depan di bawah kepemimpinan Adi Indra Pawenari ini akan dapat memajukan KKSS ke depan lebih baik. Saya tahu persis beliau adalah seorang pengusaha yang tentunya kita harapkan nanti dapat mencarikan peluang-peluang usaha dan kerja bagi warga-warga kita yang ada di depan beliau, bahkan berbagai program-program nanti. Akhir kata, dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, musyawarah wilayah 4 KKSS Provinsi Kepulauan Riau secara resmi ditutup. Apa yang selama ini mereka minta supaya saya bisa menjadi orang tua bagi warga KKSS, ternyata itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada para pemilik suara yang memilih kami hari ini dengan suara mayoritas dari 13 pemilik suara yang ada pada hari ini dari DPD, Kabupaten Kota, di Kepulauan Riau, Pilar, dan Badan Ekonomi. Semuanya memilih saya sebagai ketua KKSS Kepulauan Riau pada 2024. Nah, ini momentum bagi saya untuk berbuat lebih banyak lagi untuk masyarakat, khususnya warga Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau. Baik, Ketua. Perkirakan beberapa orang sebenarnya sudah dijelaskan dan dibantah oleh Ketua Umum KKSS Pusat. Jadi dalam musbil ini memang ada dinamika yang terjadi, itu biasa. Dan saya melihat demokrasi yang terjadi dalam musbil KKSS hari ini cukup bagus. Dinamika ada, tapi tetap diselesaikan dengan cara-cara yang bermartabat. Lalu Ketua, beberapa program yang akan kami jalankan tentu sesuai dengan masukan-masukan dari DPD di Kabupaten Kota. Kemudian kebetulan saya diberi tugas untuk menyusun formatur dalam periode 2024 ini 2029. Kami tadi minta kepada para DPD Kabupaten Kota, kemudian para pilar dan badan ekonomi untuk mengusulkan nama-nama yang betul-betul dikehendaki oleh masyarakat bawah untuk mewakili mereka di KKSS. Insya Allah program mereka akan kami jalankan, kemudian akan kami koordinasikan dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah pusat, mana-mana yang bisa kami kerjakan secara bersama-sama.
Betul, untuk Bali itu seperti apa? Itu biasa dinamika dalam berdemokrasi. Dalam proses pemilihan di beberapa organisasi juga begitu. Tapi insya Allah kami akan mencoba merangkul semuanya. Jadi tidak ada perpecahan dalam organisasi KKS, semuanya akan kita rangkul. Tidak ada kubu berarti nanti? Di KKS kami berharap itu tidak ada kubu. Kami itu cuma ada satu kubu, KKSS kebetulan. Pesan Ketua Umum KKSS pusat bahwa KKSS di daerah bersahabatlah dengan para calon-calon pemimpin daerah. Jadi kami buktikan hari ini dalam Muslim ini kami menunjukkan bahwa KKSS Kepri itu netral, tidak memihak ke salah satu calon, dan kami juga buktikan dalam proses penyelenggaraan Muslim ini kami tidak menerima donasi dari dinamika organisasi. Jadi Pak Imran, Pak Arifin, Kadang belum sesuai Ibu dengan harapan. Rani, Jadi Pak Arjal, sebagai tolong stay di sini. Kita makan malam dulu sebentar. kan itu sudah benar. Asisten, Benar. Dan itu adalah Pak Baso siapkan komputer dan satu laptop. dinamika di dalam organisasi. Dan pikir itu tak ada masalah. Tapi yang dipersoalkan tuh legalitas apa ini Pak, sidang ini tak sesuai dengan ADRT gitu Pak. Kalau itu kan udah dipatahkan oleh ketua umum. Jadi berikutnya untuk kita Jadi sebenarnya ini forum tertinggi. Ya. Forum tertinggi tingkat wilayah. Jadi segala sesuatu yang tidak dianggap belum sempurna, disinilah disempurnakan. Kebetulan ada ketua umum. Kebijakan ketua umumnya dipersoalkan Pak. Hah? Kebijakan ketua umumnya soal perpanjangan tadi itu kan udah lewat 10 bulan itu. Sementara kan 3 bulan Kalau wajib kita sudah. bicara itu sebenarnya selagi belum ada pembekuan atau surat teguran, kemudian tidak ada istilahnya pembekuan kalau sudah 3 kali, itu dianggap masih sah. Kecuali sudah dibekukan, dia melaksanakan musyawarah. Ya enggak? Itu belum dan di jaminan dari ketua umum tadi jelas bahwa dia menjamin dan dia akan bertanggung jawab di dunia dan akhirat. Karena memang wewenang dari DPP. Jadi itu hal biasa. sebut uang untuk yang Karena mereka langsung tadi statementnya sempat mau keluar dari Pak. langsung mundurkan diri dan sama pengurus-pengurusnya gitu Pak dari Kota Batam. Siapapun dalam menghadapi musyawarah ini harus berjiwa besar. Ada perbedaan pendapat, ada pendapat yang tidak diterima, ada apapun musyawarah itu belum sesuai dengan harapan dia harus berjiwa besar. Karena ini organisasi kekeluargaan, bukan partai politik. Berarti harapannya walaupun perbedaan pendapat tidak memecah belah, tidak ada perpecahan. Ya karena forum tertinggi itu adalah musyawarah. Musyawarah yang memutuskan A, nah berarti sudah tidak ada lagi. Dan kita harapkan ke depan, ya semua kebijakan program dan legislasi itu dapat dijalankan. Jadi saya pikir kalau kita berjiwa besar, datanglah kita harus terpilih untuk bagaimana ke depan bisa bersama-sama lagi. Kalau tidak ya tidak ada masalah. Kalau KKSS ini Keluargaan ya. untuk dimanapun di Indonesia ini jadi rebutan banyak orang. Karena keluargaan kita ini cukup besar Dan kompak sudah Pak. berumur lebih dari 40 tahun. Enggak, dan cukup dewasa. Kalau ada kesalahan-kesalahan yang kecil itu kita perbaiki di musyawarah itu. Nah, kalau mau bicara soal sekian tahun atau berapa tahun, dulu hampir semua saya tahu persis. Ada yang tidak pernah musyawarah sampai 10 tahun, tapi tetap dilaksanakan selagi belum dibekukan. Nah, begitu dibekukan harus ada pembentukan caretaker.